Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afdila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lingkungan hidup. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah di mana manusia, hewan, serta tumbuhan menjadi bagian dari komponen penyusun lingkungan hidup kita satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini, manusialah yang memiliki pengaruh yang paling besar pada lingkungan hidup. Kita bisa mengetahui pengaruh-pengaruh tersebut dari banyaknya kegiatan manusia dalam mengeksploitasi ataupun mengeksplorasi alam, baik itu dari sisi ilmu pengetahuan, dana, atau pengembangan teknologi. Dengan begitu, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga serta melestarikan komponen penyusun lain dari lingkungan. Contohnya, hewan dan tumbuhan, agar kehidupan tetap seimbang. Definisi lingkungan hidup secara umum adalah semua yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Slide selanjutnya adalah macam-macam lingkungan hidup. Lingkungan hidup dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, contohnya tanah, pepohonan, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan abiotik mencakup benda-benda tidak hidup, misalnya rumah, gedung, tiang listrik, ataupun udara. Makna lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala sesuatu dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup termasuk ekosistem perilaku sosial, budaya, serta udara yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ada unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama, unsur lingkungan hidup biotik. Lingkungan hidup biotik adalah unsur atau komponen yang tersusun dari bermacam-macam lingkungan hidup yang ada pada lingkungan tertentu. Contoh dari lingkungan hidup biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, unsur lingkungan hidup abiotik. Sementara untuk lingkungan hidup abiotik adalah suatu kondisi atau tempat pada sebuah lingkungan yang menjadikannya penyusun, bentuk untuk mendukung terjadinya sebuah yang dinamakan lingkungan. Contohnya seperti air, tanah, udara, bebatuan, dan benda mati lainnya. Yang terakhir adalah unsur sosial budaya. Unsur ini adalah unsur yang terbentuk dari aktivitas sosial serta kebudayaan yang dilakukan oleh manusia dan tersusun membentuk sebuah sistem yang terdiri dari nilai, gagasan, serta keyakinan atas perilaku sebagai makhluk hidup yang sosial. Perilaku, adat istiadat, serta bermacam hasil penemuan adalah termasuk unsur sosial budaya yang ditemukan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Contohnya kebun binatang atau suaka marga satwa yang merupakan hasil pengembangan dari hutan buatan. Contoh lingkungan hidup di bumi. Yang pertama, lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, terdiri dari bermacam sumber dari alam, serta ekosistem serta komponen-komponen di dalamnya, baik berupa fisik ataupun biologis. Lingkungan hidup alami terbentuk secara dinamis karena mempunyai tingkat keberagaman atau dapat disebut juga dengan heterogenitas makhluk hidup dan organisme yang sangat tinggi. Lingkungan hidup alami terdiri dari dua jenis ekosistem. Yang pertama yaitu lingkungan darat dan yang kedua adalah lingkungan laut. Contoh-contoh lingkungan hidup dari alam diantaranya adalah seperti gunung, hutan, laut, sungai, pantai, danau, dan lain-lainnya. Yang kedua, lingkungan hidup buatan atau binaan. Lingkungan hidup buatan adalah suatu lingkungan yang terbentuk dari keterlibatan campur tangan manusia. Lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan dukungan teknologi yang dimiliki, baik itu teknologi yang sederhana ataupun modern.
untuk membentuk lingkungan baru untuk menjadi lingkungan yang bisa ditempati. Ciri-ciri dari lingkungan hidup buatan adalah salah satunya bentuknya yang hanya satu jenis saja atau dapat dibilang kurang akan keanekaragaman dan kebanyakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saja. Contoh lingkungan hidup buatan adalah perkampungan, jalan, pasar, sekolah, taman, kolam, kebun, bendungan, dan lain-lain. Lingkungan tersebut terbentuk dari campur tangan manusia sehingga bisa tercipta sebuah ekosistem makhluk hidup buatan. Slide berikutnya adalah penyebab kerusakan lingkungan hidup. Berikut ini beberapa penyebab dari kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, perilaku manusia tak bertanggung jawab. Sifat ego berlebihan yang memandang lingkungan ialah sumber daya alam yang harus dieksploitasi sebanyak mungkin demi kepentingan dan keuntungan sendiri. Hal tersebut apabila dilakukan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, sikap tak peduli lingkungan. Sikap tak peduli lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti membuang sampah di sungai tanpa memikirkan akibatnya. Padahal membuang sampah di sungai dapat menimbulkan banjir saat musim penghujan tiba. Selain itu, pembuangan limbah industri rumah tangga serta aktivitas penebangan hutan secara liar juga berakibat buruk bagi lingkungan. Selanjutnya, akibat peristiwa alam. Peristiwa alam seperti letusan gunung berapi misalnya. Letusan gunung berapi yang menyemburkan awan panas, lava, debu vulkanis, hingga material padat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Letusan gunung berapi yang kerap kali disertai gempa vulkanik dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Slide berikutnya ada cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Sebagai manusia yang peduli dengan lingkungan, mari terus memelihara lingkungan hidup dan menanggulangi kerusakan lingkungan dengan beberapa cara seperti berikut ini. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Lalu melakukan penghijauan kembali seperti reboisasi, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan lain-lain, seperti menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah, menerapkan prinsip tebang pilih pohon, dan membuat rasering atau sengkedan di daerah pegunungan. Ya, sekian dari presentasi saya tentang lingkungan hidup. Saya ingin menyampaikan ada kata-kata dari Mahatma Gandhi, yaitu ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Di situ bisa saya simpulkan bahwa semua yang ada di dunia ini memang terbentuk untuk saling mempengaruhi, seperti manusia dengan tumbuhan maupun dengan hewan. Namun segala sesuatu tidak baik jika digunakan untuk keserakahan. Semua dibuat untuk kecukupan masing-masing makhluk hidupnya. Sekian dari saya, terima kasih.